berjudul Peran Ilmu Pengetahuan dalam Penumbuhan Nilai Moral dengan saya, Titi Pujiasi. Saya Wida Zairul Arifa. Saya Rahma Zulistiani. Saya Gabriel Suara Dikananta. Saya Indra Galuh Surya Kesana. Dari rumusan yang pertama ditanyakan apa definisi ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berasal dari bahasa Arab yaitu ulum yang artinya ilmu pengetahuan. Secara bahasa, pengetahuan adalah tahu atau hal yang segala sesuatu yang diketahui ataupun kepandaian. Ilmu pengetahuan sangatlah penting untuk moral dan kehidupan kita di masyarakat. Ilmu pengetahuan bisa meningkatkan derajat kita di kalangan masyarakat. Seperti dalam firman Allah Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Di dalam firman Allah yang lain, yaitu Wahyu pertama, juga mengingatkan bahwa Allah telah memuliakan dan menjunjung tinggi martabat manusia melalui baca, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Adapun manfaat memiliki ilmu pengetahuan yaitu mampu membedakan yang benar dan yang salah. Artinya, orang yang berilmu akan mempunyai landasan hidup yang kuat serta selalu berusaha menempatkan diri pada posisi yang dianggap benar. Kedua, bermanfaat hingga wafat. Setelah manusia wafat, tidak akan terputus ilmu yang dimilikinya. 3. Sarana menuju surga. Dengan pengetahuan akan ada kebenaran, manusia akan berpikir normal dan pasti berusaha semaksimal mungkin akan melakukan kebenaran, atau kita tidak melakukan larangan dari Allah. Yang keempat, meninggikan derajat manusia. Artinya, derajat atau tingkatan manusia akan terangkat dengan ilmu yang dimiliki, entah di mata Tuhan atau pandangan masyarakat. Yang kelima, hal yang berharga selain harta. Dengan ilmu, manusia mampu menjaga diri serta dapat mendatangkan harta. Misalnya kita dapat tempat kerja yang lebih baik. Selanjutnya untuk rumusan permasalahan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Kehadiran ilmu pengetahuan telah membawa perubahan positif yang dapat membantu segala aspek kehidupan. Seiring dengan dampak positif, terdapat juga dampak negatif yang perlu diwaspadai dalam menerapkan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia berkaitan erat dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Keduanya saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi juga membawa manusia itu sendiri melanggar berbagai hakikat ilmu yang telah ada. Dehumanisasi merupakan suatu proses yang menyebabkan manusia keluar dari jalur kodratnya. Sebagai bagi kehidupan manusia bergantung pada operasional ilmu dan kontribusinya pada pemenuhan kebutuhan setiap orang. Kontribusi ilmu memiliki peranan kuat dalam tatanan masyarakat. Selain itu juga timbullah persoalan yang hampir menjadi krisis di berbagai dunia. Ilmu yang seharusnya menjadikan manusia memiliki sifat manusiawi, malah sebaliknya menjadikannya serakah. Banyaknya eksploitasi tanpa memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Berbagai persoalan tersebut merupakan dampaknya yang dihadapi oleh manusia akibat adanya perkembangan ilmu dan pergeseran paradigma pembangunan. Tujuan pendidikan nilai dapat membantu mengembangkan kemahiran berinteraksi pada tatanan yang lebih tinggi, serta meningkatkan kebersamaan dan kekompakan interaksi yang terjalin antar umat manusia. Keseluruhan tujuan pendidikan nilai tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya pertimbangan prinsip-prinsip belajar. Keterlaksanaan pendidikan nilai mahalnya dengan mewujudkan integrasi ilmu dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai moral yang terbentuk di dalamnya akan menjadikan bekal bagi manusia yang bersangkutan ketika bertingkah laku di masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran jika bangsa Indonesia mengharapkan perwujudan dan konsep manusia Indonesia seutuhnya dalam tujuan pendidikan nasionalnya. Tujuan pendidikan nasional tersebut diimplementasikan dalam kurikulum 2013 sebagai penegasan kembali agar generasi bangsa tidak sekedar unggul dan aspek kognitif, melainkan juga maju dalam aspek sikap, kepribadian, dan keterampilannya.
Implikasi pendidikan nilai menjadi bagian tak terpisahkan dari penegasan integrasi ilmu, agar kebermanfaatan ilmu dalam aspek kehidupan manusia membawa dampak positif. Implikasi integritas ilmu dalam aspek kehidupan juga dapat diwujudkan dengan pelatihan, mendorong berpikir logis, dan mengembangkan kemampuan berbahasa sehingga terjalin komunikasi yang baik. Perumusan masalah yang ketiga, yaitu nilai moral dalam Islam. Moral secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Misalnya bahwa perbuatan seseorang tidak bermoral, dengan itu yang dimaksud adalah perbuatan orang tersebut nilai-nilai normatis suatu masyarakat. Moral dipandang sebagai ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan entah lisan atau tertulis tentang bagaimana ia harus bertindak, tentang bagaimana harus hidup dan bertindak. Sumber dasar ajaran-ajaran adalah tradisi dan adat istiadat, ajaran agama atau ideologi tertentu. Sedangkan etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi ketika adalah ajaran-ajaran moral tidak berada pada tingkat yang sama, yang mengatakan bagaimana kita harus hidup bukan etika melainkan ajaran moral. Suatu misal ajaran tentang makanan haram, puasa, dan sebagainya. Kedua ajaran yang lebih bersifat umum dan berkualitas agama. Suatu misal ajaran tentang larangan membunuh, jangan berbohong, jangan berzina, dan sebagainya. Seperti kaitannya perantara moral dan agama. Demikian juga dengan hukum tidak berarti jika tidak dijiwai dengan moralitas. Moralitas merupakan ukuran kualitas atau undang-undang bisa dalam suatu masyarakat sudah mencapai kesadaran moral yang matang. Dalam etika deontologis Immanuel Kant ada beberapa prinsip moral dasar. 1. Prinsip sikap baik. 2. Prinsip tidak melakukan yang jahat, merusak, merugikan. 3. Prinsip melakukan yang baik. 4. Prinsip keadilan. 5. Prinsip setiap perbuatan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Adapun faktor-faktor penentu moralitas suatu perbuatan adalah 1. Kehendak sendiri. Secara hakikat moralitas suatu perbuatan apakah baik atau buruk terletak pada kehendak. 2. Motif-motif melekat pada diri pelaku suatu perbuatan. 3. Keadaan-keadaan dapat mempengaruhi nilai moralitas atau perbuatan. Filsafat moral dalam perspektif Project secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu hedonisme, utilitarisme, stoicisme, dan evaluisme. Selanjutnya perumusan masalah bab 4, nilai moral dalam masyarakat. Pentingnya pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter harus dilakukan pada hakikatnya. Moral merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk mempersiapkan diri masing-masing dalam memahami, meyakini, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam serta ilmu pengetahuan yang dimiliki melalui kegiatan, bimbingan, latihan, dan pengarahan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. A. Faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya moral. 1. Kurang tertanam jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat. 2. Keadaan masyarakat yang kurang stabil baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik. 3. Pendidikan moral tidak terlaksana menurut mestinya di dalam masyarakat. 4. Suasana rumah tangga yang kurang baik. 5. Diperkenalkan secara populer obat-obat dan alat-alat anti hamil. 6. Banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran keseniannya tidak mengindahkan dasar-dasar dan tuntunan moral. B.
B. Contoh nilai moral dalam kehidupan masyarakat. 1. Menghormati sesama manusia, tua atau muda. 2. Membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. 3. Menyantuni anak yatim piatu di panti asuhan atau luar panti. 4. Berperilaku sopan terhadap siapapun dan dimanapun. 5. Memberikan pembelajaran untuk anak-anak jalanan. C. Adapun macam-macam peran nilai moral dalam masyarakat. 1. Religius. 2. Disiplin. 3. Toleransi. Dan 4. Mandiri. D. Beberapa hal yang mendorong terjadinya krisis nilai moral. 1. Kurangnya pendidikan moral dan dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Pendidikan moral tersebut dalam prakteknya berjalan kurang efektif dan belum sesuai dengan harapan yang ingin tercapai. Perkembangan moral di sekolah menjadi wahana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan moral peserta didik. 1. Pengaruh globalisasi. 2. Kurangnya peran agama. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalam.